Halo Kidal, selamat datang kembali di channel Hobi Kidal. Di video kali ini aku ingin bahas mengenai pemain depan kalau disuruh jaga belakang itu gimana. Yang aku maksud itu ya aku sendiri ya. Jadi aku yang pakai baju garis-garis, partneran sama Satrio, aku dan Satrio sama-sama Kidal. Aku sendiri biasanya lebih sering jaga depan, tapi kali ini ya aku gak janjian sih sama Satrio, tapi kebanyakan aku jadi jaga belakang karena kayaknya Ferry sama Ian itu sama-sama ngincer ke arah aku terus, jadi aku ditaruh di belakang terus. Karena ini bukan mix double ya, jadi walaupun aku di belakang ya bisa, di depan juga bisa, tapi lebih efektif memang aku yang kebiasaan di depan ya harusnya jadi pemain depan. Kalau Satrio biasanya sih kalau aku waktu boloan sama Satrio biasanya dia yang jadi pemain belakangku sih. Ya nanti kita lihat aja sih bagaimana hasilnya. Kalau sementara ini ya waktu bola diangkat ya kita masih tetap jaga kiri kanan ya seperti pada umumnya main double. Walaupun main mix double atau gendongan juga sebaiknya kayak gitu. Cuman kalau kalian tuh lihat mix double di TV atau atlet-atlet itu main, itu jarang ya kalau pemain depan atau yang ceweknya itu mundur, atau kalau enggak misah kiri kanan itu agak jarang. Tapi mereka tahu kapan harus pindahnya. Terutama kalau ada bola-bola nanggung atau yang jauh. Biasanya kalau jauh dari jangkauannya pemain yang belakang biasanya kan dibuang. Buang itu berarti ngelop ke belakang lawan gitu. Itu biasanya mereka misah. Tapi kalau cuma ngedrive aja, biasanya pemain depannya tetap di depan. Kalau aku sebagai pemain belakang itu aku gak suka smash sih. Tapi ya kalau diperlukan tetap nyemes. Cuman meskipun aku nggak suka smash, tapi tetap mainnya itu banyak smash. Loh kok gitu ya? Maksudnya kadang aku nemuin pemain yang memang di belakang itu dia jarang nyemes ya. Jadi cuman kayak drop shot aja. Terus ya kalau nggak betah di belakang terus, dia akan ngelob supaya kita misah kiri kanan, terus ganti langsung masuk ke depan. Tapi di sini aku enggak. Ya, aku sendiri kok lupa ya kenapa kok aku kok enggak langsung maju. Yang harus kalian cermati ya kalau jadi pemain belakang itu harus rajin kiri kanan karena bola itu bakal traveling atau bakal ditempatin ke arahmu terus ke belakang, soalnya itu yang paling gampang. Kalau ditempatin ke depan takutnya kan udah dicegat. Apalagi kalau Satrio ditaruh di depan dia kan tinggi, jadi cegatannya pasti lebih efektif. Mereka pasti takut untuk ngasih depan ya. Ian sama Ferry pasti takut ngasih depan karena yang depan dijaga oleh Satrio. Soalnya dia tinggi. Jadi kalau nanggung dikit pasti udah di smash. Nah ini aku juga sering nyangkut ya smashnya, soalnya jarang jadi pemain belakang. Tapi kalau latihan sih sebenarnya bisa. Kalau atlet tuh nggak boleh dibeda-bedain depan sama belakang. Tapi memang ada spesialitinya. Tapi tetap kalau waktu latihan ya pasti dilatih nyemes dari belakang dan sebagainya. Cuman aku jadi pemain belakang itu biasanya kalau gendong aja. Ya harusnya tetap harus bisa sih. Oh, nggak tahu hari ini mungkin Satrio itu karena jarang datang ya sekarang, jadi dia mungkin jarang main badminton. Ada pukulan-pukulan yang jadi lebih sering miss atau gagal dikembalikan. Ini malah kena smash. Biasanya sih Satrio kalau lawan Ferry itu selalu diincer Ferry. Tapi kali ini kok enggak.
Nah ini sering terjadi ya kalau ferry yang servis terus ditempatin di silang gitu mati. Di video sebelumnya udah pernah aku bahas kayaknya, terus di sini kok tetap nggak mau belajar caranya ngambil. Nah tadi karena ferry terkecoh, sekarang Ian mau niru caranya Satrio. Ini Satrio terlalu nanggung ya. Terus dia itu ngeblok. Sebenarnya kalau nggak diblok nggak kena tangannya Satrio, aku masih bisa mengembalikan sih. Kalian juga pasti bisa sih kalau kayak gitu tuh biasanya ya. Semesan dari yang mau net kill itu biasanya arahnya pasti silang. Jadi kalian tungguin aja di daerah silang. Jarang banget mukulnya itu bisa lurus kalau pakai backhand. Tapi kalau lawannya itu net kill udah pakai forehand itu biasanya bisa melakukan semesan lurus. Walaupun juga ada kemungkinan besar tetap disilang sama lawan walaupun pakai forehand. Ya Ferry itu memang badannya besar ya, jadi dia kalau dikasih bola dadaan kayak gitu pasti nggak bisa ambil, kakinya kurang lincah. Ya mari kita bahas mengenai pemain depan dan belakang ya. Kalau kita lihat atlet itu antara pemain depan dan belakang itu raketnya nggak sama. Yang pertama kita bahas mengenai equipment ya. Kalau pemain depan itu biasanya naruh bola. Kalau misalkan kalian ngamati Marcus sama Kevin pasti raketnya tuh nggak sama, dan rata-rata semua memang nggak pernah sama raketnya. Bukan karena ini ya, bukan karena nggak seneng atau nggak suka raketnya, tapi karena memang kebutuhannya itu berbeda. Kalau atlet itu ya, kalau udah jadi atlet kalian mau kasih raket apapun tuh pasti mereka bisa menggunakan atau bisa enak lah. Maksudnya mau dikasih pedang apapun tuh kalian bisa mengontrolnya mau di model apapun. Cuman mungkin lebih nyaman atau lebih ada kayak ini ya, kayak kegunaannya. Kalau raket untuk nyemes itu biasanya minta yang head heavy, dan pemain belakang kan harusnya nyemesnya yang keras ya, karena dia nyemes dari belakang itu perlu travelingnya shuttlecock dari belakang ke depan tuh agak jauh, makanya perlu raket yang head heavy atau yang lebih berat biar mukulnya itu masih bisa kenceng. Terus untuk pemain yang di depan tuh biasanya kan suka nge-net. Nah aku juga punya pengalaman kalau misalkan raket kita itu head heavy, itu buat nge-net tuh agak sulit. Pertama-tamanya mungkin gampang, tapi kalau gamenya udah hampir berakhir di poin-poin kritis itu tangan kita entah kenapa walaupun cuma selisih berapa gram ya, tapi nanti pasti capek sendiri. Soalnya untuk netting itu kita perlu banyak konsentrasi. Kalau terganggu dengan beratnya raket itu lama-lama capek sih untuk ngangkat raket. Ya nggak tahu, ini pengalamanku pribadi ya, mungkin kalau kalian nggak merasa gitu ya nggak valid teorinya. Tapi kebanyakan pemain yang jaga depan tuh senengnya raket yang balance atau yang headlight. Setidaknya lebih ringan kepalanya daripada pemain yang di belakang. Tapi nggak semua ya, itu tergantung preferensi atletnya sendiri. Kalau yang pemain Korea itu Seo Suk-jae ya, itu raketnya kan sama-sama aku, dan dia juga pemain belakang, tapi dia tinggi badannya. Ya gak ada pengaruh sih tinggi atau enggak, pokoknya raketnya itu sama kayak aku. Raketnya pakai Nanoflare 700, dia itu even balance ya, sedikit kayak mau headlight tapi nggak sampai headlight. Dan raket itu buat nyemes masih lumayan, cuman nggak seberapa keras.
dibandingin sama yang kayak Astrok dan lain-lain ya. Itu yang tipe nano flare tuh memang didesain untuk speed. Dan dia main di mix double juga main di men's double. Tetap jaganya kebanyakan di belakang sih. Terus selain itu raket yang dipakai pemain depan tuh biasanya enak buat ngontrol, swing-swingnya cepat, untuk serobot-serobot tuh harus cepat. Kalau kalian nggak mau beli raket yang ringan, kadang ditaruh di depan ya, kalian jaga depan, itu bisa ngakali atau dikompensasi megang gripnya itu agak di depan. Tapi nggak semua ya, kayak gitu. Kadang-kadang pemain belakang juga megang gripnya itu agak depan atau dekat kon. Mungkin karena dia pikir raketnya agak berat, jadi disesuaikan dengan megang kayak gitu. Aku pernah nemuin sih ada temen yang di grup lain itu main, tetap meskipun di main depan main belakang tetap megangnya itu nggak berubah, tetap di daerah deketnya kun. Nggak tahu kenapa kok dia pakai kayak gitu. Dan beberapa atlet juga melakukan teknik yang sama. Aku nggak ngerti kenapa kok. Mungkin karena kebiasaan aja, dan karena biasanya megang di depan, nanti kalau diperlukan mau lebih keras lagi tinggal geser ke belakang nanti buat ngemes. Kalau bener-bener yakin ya itu buat ngemes pasti enak. Keunggulannya apa sih kalau pegangnya di depan itu? Ya mungkin lebih presisi ya, atau lebih enak sih naruh-naruhnya. Polosnya juga lebih lentur karena raketnya kan jadi lebih ringan ya, jadi kayak lebih pendek gitu. Cuman kendalanya kalau kalian megang gripnya salah, nanti bawahnya raket itu ngenai lenganmu, yang di bawahnya poles itu nanti kena itu malah raketnya tertahan, terus mungkin bisa memar atau ya cedera lah, lecet gitu, karena sering terbentur sama gagang belakangnya raket. Terus kalian juga pasti ngamati ya kalau Kevin mungkin ditaruh di belakang atau jaga belakang itu nggak sesering nyemesnya, itu nggak sesering kalau kayak Markus yang jaga belakang. Dia pasti nyemes sekali dua kali terus ngasih kayak drop shot silang, drop shot lurus kayak gitu-gitu. Nyemes lagi terus drop shot lagi. Jadi enggak ini ya, mungkin lebih kayak lebih kreatif sih kalau pemain depan jaga di belakang itu. Enggak selalu ada kesempatan tuh selalu nyari-nyari bola buat di smash tuh enggak. Kalau Ferry sama Ian nih aku nggak ngerti dia itu tipe pemain yang mana. Kayaknya nggak ada jurusan pemain depan atau belakangnya, itu random. Kalau aku biasanya partneran sama Ferry itu, aku merasa kesulitannya kadang-kadang kalau dia itu jaga di depan terus tahu-tahu mundur mau ngambil yang di belakang, lah itu aku kesulitan. Ya mungkin dia lebih seneng, lebih nyaman jaga di belakang ya. Kalau jaga di depan sering kena tipu. Kalau habis servis ditipu di silang-silang net gitu, nggak bisa lari. Maksudnya kalau larinya kiri kanan kayak kepiting gitu agak sulit buat Ferry. Tapi kalau di belakang mungkin larinya kan masih lebih leluasa ya, selagi nunggu bolanya itu turun. Tapi kalau di depan itu wajib harus bisa gerak kiri kanan cepat. Nah, kayak gini tuh aku kan udah terbiasa ya, habis ngasih silang itu udah pasti aku kejar. Jadi aku cepat di depan tuh kiri kanan karena memang aku tipikal pemain depan harusnya. Tapi karena Satrio juga kepingin ini ya, kepingin bantuin juga, jadi kita agak mistis itu, miskomunikasi. Kalau Ian ini kan juga sama ya, jadi kayak Ferry dia itu random munyer terus, nggak memberi, pokoknya ada bola dia ambil gitu. Di satu sisi itu baik sih, soalnya kalau misalkan partner kita itu diserang atau diincer ya,
terus waktu ngasih di sama lawan dikasih ke backhandnya, Ian ini bisa mundur untuk ngambil. Nah itu aku seneng, soalnya dibantuin. Cuman kadang-kadang waktu yang kemarin kepalaku benjut tuh sama kena raketnya Ian, itu kadang-kadang aku yang udah di belakang udah mau ngambil, ternyata dia mundur, akhirnya aku juga gak bisa apa-apa. Tapi itu lebih baik sih kayak gitu daripada, ya bukan lebih baik karena kepalaku benjut dan raketnya Ian patah, tapi daripada ada pemain yang biasanya partneran sama aku itu diam aja, aku dikocak kiri kanan itu nggak pernah bantuin, ya niru aku sih. Aku kalau di depan biasanya memang jarang mundur-mundur, kecuali aku lihat memang pemain belakang atau bolokku itu agak lamban, jadi aku biasanya bantuin. Tapi kalau pemain belakangku masih muda atau yang lebih cepat dari aku, pasti aku biarin, aku tetap jaga depan. Nah ini out atau masuk, ayo. Dibilang out, padahal belum tentu. Kalau di challenge tuh bisa masuk seperempat, dibilang masuk. Kayaknya Satria ini lagi ngelatih nettingan tipis sama drop shot silang sih. Makanya dari tadi kok mati terus. Ya gak apa-apa, kadang-kadang kita itu perlu merelakan kalah dalam satu game supaya kita bisa latihan satu teknik tertentu ya. Gak apa-apa, pokoknya kita punya tujuan yang jelas. Ini kan cuma permainan aja, maksudnya latihan. Gak perlu selalu perfect atau gak perlu punya kayak kebiasaan biasanya kita gini kok, terus gak mau nyari-nyari apa ilmu baru atau nggak mau nyari kreativitas yang baru. Ferry itu kok ngasih jempol ke Satria, padahal ya gampang aja, cuma kurang siap. Itu yang aku maksudkan ya. Biasanya kalau bola di sini sama lawan, kebiasaan ditaruh di mana itu jangan jadi kayak apa, kamu punya asumsi, oh biasanya taruh sini jadi aku tungguin di sini. Enggak, jadi kita harus tetap waspada dan melihat bolanya arahnya itu kemana. Tapi ya aku memang menyadari sih, kalau kita itu udah mulai tua, itu mau nggak mau kita harus punya asumsi. Soalnya kalau masih muda kita baru lihat, oh bolanya ke sana, baru kita lari kejar kan. Tapi kalau udah tua itu, oh bolanya ke sana, kalau mau ngejar itu udah telat-telat. Kadang-kadang pukulan yang kayak barusan aku mau net kill itu udah telat langkahnya, terus udah turun bolanya, makanya nyangkut. Yang kemarin tuh aku juga lawannya yang atlet itu biasanya adu drive itu aku nggak pernah kalah sih sama yang lainnya. Tapi kalau sama dia pasti kalah, soalnya dia itu mainnya lebih cepat dan aku refleksnya memang lebih berkurang karena udah tua. Jadi walaupun kamu itu punya kebiasaan dan udah kayak bagus di bagian itu, kadang-kadang masih aja tambah lama itu tambah menurun ini performa kalian, soalnya memang ya karena usia nggak bisa dibohongin. Oke guys, gitu aja sih pemain depan, pemain belakang menurutku kayak gitu. Selain dari equipment, terus dari pola permainan juga berbeda. Yang biasanya pemain belakang itu harusnya nyemes-nyemes, tapi kalau pemain depan dipindah ke belakang biasanya mainnya nggak nyemes-nyemes. Terus kalau soal rotasi ya disesuaikan aja, kalau kita ngelop, kalau yang pemain depannya kepingin mundur jadi pemain belakang lagi ya nggak apa-apa. Tapi kalau kadang-kadang kan kemarin tuh karena yang satu cedera jadi pemain belakangnya ditaruh di depan, mungkin coachnya bilang gitu, jadi pemain
depannya dipindah belakang, disuruh nggak Juli atau disuruh ini apa disuruh menggantikan peran. Ya memang harus bisa, cuman kadang nggak sempurna karena kita trainingnya lebih besar ke arah sana. Terus seperti yang aku tadi udah bilang, kalau di depan ya harus rajin jaga kiri kanan. Kalau di belakang mungkin nggak perlu punya special training buat bisa lari kiri kanan cepat, soalnya masih ada waktu karena bolanya itu kan biasanya melambung kalau di belakang. Tapi harus punya teknik untuk lompat tinggi, soalnya sering jump smash kan, jadi harus latihannya itu latihan lompat. Kalau pemain depan lebih banyak latihan ke side walk atau pindah-pindah dari kiri kanan kayak kepiting. Soal pemain belakang harus punya smash yang keras itu aku rasa enggak, soalnya Decapol juga pemain belakang tapi enggak keras juga sih menurutku. Terus Seosung C juga enggak terlalu keras tapi tetap ditaruh di belakang. Yang penting itu arahnya sih. Kalau aku lihat Seosung C meskipun enggak seberapa keras, kecuali kalau bola nanggung ya, itu arahnya itu bagus. Nggak selalu nyemes lurus tapi smash silang-silangnya juga bagus dan presisi. Ngapain smash kita keras tapi kalau nggak presisi ya kan. Ini aku nggak tahu siapa yang menang, itu out atau masuk, aku nggak ngerti. Oke, udah berakhir gamenya, sampai jumpa di video berikutnya ya. Dadah.